Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran proses pembelajaran daring kita hari ini, mudah-mudahan nanti kita dilancarkan dengan kondisi sinyal sehingga proses pembelajaran kita lancar sampai akhir. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak MIPA 1? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Pak. Bayu, silakan buka layar. Iya, Pak. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa siapkan pena sama buku. Ya, alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan untuk seterusnya kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, melanjutkan dari materi yang kemarin. Sudah kelihatan pada layar? Sudah kelihatan kita? Sudah, Pak. Nah, di sini materi kita menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ayo, mari kita ingat kembali materi minggu kemarin tentang memodelkan masalah kontekstual ke bentuk matematika. Masih ingat kan bagaimana cara kita memisalkan dari suatu permasalahan. Misalnya, Andi membeli 2 buah buku, 1 pensil, dan 3 pena. Ada yang bisa nggak? 3 buah buku, 1 pena, dan 2 pensil. Bagaimana cara kita membentuk model matematikanya? Olive? Ini pelajaran kita minggu kemarin. Pada evaluasinya, Bapak lihat sudah banyak yang tuntas. Misalnya satu permasalahan Bapak kasih Andi membeli 3 buah buku, 1 pena, dan 2 pensil. Bagaimana bentuk model matematikanya? Ada yang tahu, Nisa? Saya, Pak. Ya, silakan Nisa. Jika dimisalkan buku sebagai X, pensil sebagai Y, dan pena sebagai Z. Jadi, model matematika yang dapat kita peroleh yaitu 3X ditambah Y ditambah 2Z. Betul. Itu yang telah dijelaskan oleh Nisa. Bagaimana dengan yang lainnya? Kalau ada suatu permisalan, ada buku, bisa kita misalkan dengan X, kemudian pena juga bisa kita misalkan dengan Y, dan pensil dengan Z. Kalau ada 3 buah buku, berarti 3X. Nah, itu bentuk dari model matematika dari masalah kontekstual. Dan kemarin kita juga telah mempelajari tentang eliminasi. Masih ingat kan dengan eliminasi? Menghilangkan suatu variabel dari persamaan. Kemudian substitusi memasukkan nilai variabel ke persamaan dan gabungan eliminasi dan substitusi. Kemudian kemarin juga kita telah mempelajari tentang determinan. Mengubah persamaan ke dalam bentuk pembelajaran matrik. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, peserta didik secara aktif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran daring melalui model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan TIPEX. Peserta didik dapat menentukan model matematika dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat dan teliti. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti
Kalian semua bisa menentukan model matematikanya dan menyelesaikan masalah kontekstual tersebut. Kita bebas menyelesaikannya. Bisa kalau kita paham dengan eliminasi, kita eliminasi. Kalau paham substitusi, kita substitusi. Dan kalau kita paham metode penggabungan, maka kita pakai metode gabungan. Dan langkah-langkah kegiatan kita hari ini, yang pertama, bahan ajar telah Bapak share di WA Group. Kemudian nanti menyelesaikan LKPD yang juga telah Bapak share. LKPD nanti kita diskusikan dan ada tanya jawab. Kemudian ada penguatan dari Bapak. Yang terakhir ada penilaian, mengerjakan soal evaluasi yang juga telah Bapak share. Itu kegiatan, langkah-langkah kegiatan kita pada pelajaran hari ini. Dan alhamdulillah kita semua sudah banyak yang hadir pada pembelajaran Zoom ini. Walaupun beberapa teman kita yang terkendala dengan sinyal, seperti Ganda tidak sempat hadir. Bayu, silakan buka kamera Bayu. Masih semangat kan belajar siang ini? Masih, Pak. Nah, Bapak akan Masih, Pak. menguji semangat kita hari ini. Kalau Bapak bilang anak MIPA 1, nanti jawabnya is the best. Bisa kan? Baik. Anak MIPA 1, It's the best. ayo The yang best. lain. Anak MIPA 1, It is the Is best. the best. bagus. Masih semangat kan? Oke. It's the best. Pada kegiatan selanjutnya, silakan dilihat bahan ajar yang telah Bapak share. Kemudian LKPD juga telah Bapak share. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Siapkan pena sama buku. Di sini ada pengerjaan LKPD, waktunya 15 menit. Langkah-langkah pada LKPD ini sudah Bapak buat. Kalian tinggal melengkapi titik-titik yang masih kosong, kemudian nanti membuat kesimpulan. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Kalau ada pada LKPD tersebut yang tidak dimengerti, silahkan nanti ditanyakan langsung. Nanti kita diskusikan. Nah, Bapak harap semua yang ada dalam pembelajaran Zoom ini bisa mengerti materi yang sedang kita pelajari. Sebenarnya materi sistem persamaan linear tiga variabel ini materinya mudah, tinggal kita menanamkan dalam diri kita untuk berpikir positif dalam pembelajaran matematika. Kita anggap bahwa matematika itu mudah. Nah, maka insya Allah kalau kita sudah anggap mudah, maka kita akan mudah untuk mempelajarinya. Olive, buka kamera Olive. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Yang langkah yang pertama di sini, Olive, buka layarnya Olive. Biar bisa Bapak lihat Olive sedang mengerjakan LKPD. Yang perlu diingat ketika mengerjakan LKPD ini, kita pahami bentuk soalnya. Kalian bisa melihat bahan ajar sebagai sumbernya, begitu juga dengan buku paket, silakan dilihat bahan ajar yang telah Bapak share. Pada bahan ajar, Bapak juga telah memberikan sebuah contoh soal SPLTP yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menjadi acuan. Di mana ada kendala, Oli? Enggak, Pak. Yuda, ada kendala Yuda?
Enggak, Pak. Itu gimana? Udah kelihatan Yuda di layar? Udah, udah, Pak. Yuda sudah siap LKPD? Belum, Pak. Di sini sudah Bapak buatkan. Yang pertama itu membuat model matematika. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Kemudian sehingga kita mendapatkan persamaan yang keempat nantinya. Kemudian persamaan 1 dan 2. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai X, baru kita substitusi nilai X ini ke persamaan 4 yang kita dapat. Kemudian kalau X dan Y sudah dapat, kita substitusi lagi ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh, ke persamaan 3 juga boleh. Lili, ada kendala dengan LKPD-nya? Silakan ditanyakan. Silakan dikirim ke chat WA group bagi yang udah selesai. Pak, permisi sebentar, Pak. Ya, silakan. Pak, misi, Pak. Ya, silakan. Oke, sudah selesai mengerjakan LKPD. Ini silakan dilihat, dikumpulkan melalui WA group.
Waktunya sudah habis, sudah 15 menit. Ini ada teman kita udah selesai. Ya, ini ada teman kita sudah selesai, sudah mengirimkan lewat WA group. Ada yang bisa mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD secara individunya? Nisa bisa? Ini Bisa, Bapak Pak. tampilkan. Ya, ini hasil LKPD pengerjaan Nisa. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Silakan dijelaskan poin-poin penting dari masalah kontekstual ini, dari yang berbentuk sistem linear 3 variabel. Poin-poin penting aja yang dijelaskan. Misalnya langkah pertama membuat model matematika, kemudian eliminasi, sehingga bisa mendapatkan hasil 23.000 uang yang harus dibayar Andi untuk membeli 1 buku tulis, 3 pensil, dan 2 penggaris. Silakan Nisa. Perlu dibacakan soalnya, Pak. Enggak usah, langsung aja ke pembahasan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil dari LKPD tersebut. Langkah pertama yaitu dengan cara membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kita misalkan buku tulis sama dengan X, pensil sama dengan Y, dan penggaris sama dengan Z. Setelah membuat model matematikanya dan memperoleh persamaan 1, 2, dan 3, langkah selanjutnya yaitu mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 3. Setelah dari hasil eliminasi tersebut, maka kita memperoleh persamaan 4, yaitu X ditambah Y sama dengan 9.000. Langkah selanjutnya yaitu mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Dan hasilnya kita memperoleh nilai X, yaitu sama dengan 6.000. Langkah keempat yaitu dengan cara mensubstitusikan X ke persamaan 4, ke persamaan 3, ke persamaan 4. Iya, persamaan 4. Dan kita memperoleh nilai Y, yaitu sama dengan 3.000. Langkah yang kelima yaitu dengan cara mensubstitusikan X dan Y ke persamaan 1, sehingga memperoleh nilai Z sama dengan 4.000. Setelah nilai X, Y, dan Z diperoleh, maka kita mensubstitusikan ketiga variabel tersebut ke dalam sebuah persamaan, sehingga kita memperoleh hasil yaitu 23.000. Jadi kesimpulan untuk membuat suatu LKPD, untuk membuat suatu persamaan linear 3 variabel, yaitu dengan cara yang pertama membuat model matematika, yang kedua mengeliminasi persamaan 1 dan 2, yang ketiga mengeliminasi persamaan 1 dan 2, yang keempat mensubstitusikan nilai X ke persamaan 4, dan yang terakhir yaitu mensubstitusikan nilai X dan Y ke persamaan 1. Terima kasih, Pak. Ya, bagus. Itu hasil pengerjaan dari teman kita, Nisa. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada yang mungkin ada jawaban yang dibuatnya, yang kalian buat berbeda dengan Nisa, atau jawabannya sama tetapi langkahnya berbeda. Atau mungkin kurang paham atau tidak paham, silakan ditanyakan. Di sini nanti kita diskusikan. Bagaimana dengan Olive? Olive tahu kan tujuan dari tujuan dari mengkali persamaan 1 dikali dengan 2, kemudian persamaan 2 dikali dengan 1, tahu nggak tujuannya apa? Yang persamaan 3 ini kan kita eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Kemudian
persamaan yang satu ini kita kali 2, kemudian yang persamaan yang kedua kita kali dengan 1. Tahu nggak tujuannya? Kenapa kok dikali 2? Tahu, Pak. Olive tahu? Tak, Pak. Tunggu. Udah masih Tahu, kelihatan Pak. nggak? Masih kelihatan nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah. Bisa Olive tahu? Atau yang lain, Yuda? Yuda tahu kenapa Tahu, Pak. kita ini kali 2, kemudian ini kita kali 1, persamaan 1 ini. Tahu Yuda? Kenapa ini dikali 2 persamaan 1-nya? Kemudian persamaan 2-nya kita kali dengan 1. Untuk langkah yang ketiga. Sela tahu? Sela kayaknya jaringannya kurang bagus. Ayo Nisa, bisa dijelaskan Nisa ke teman yang lainnya kenapa ini dikali 2, kenapa ini dikali 1. Bisa dijelaskan supaya semuanya mengerti. Bisa, Pak. Ya, silakan. Alasan mengapa persamaan 1 dikali 2 dan persamaan 2 dikali 1 yaitu untuk agar kita dapat menghilangkan nilai-nilai nilai Y atau nilai Z seperti pada persamaan tersebut. Apabila persamaan 1 dikali dengan 2 maka memperoleh hasil 4X tambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 38.000. Sedangkan persamaan 1 dikali 1 hasilnya X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 20.000. Ya, betul. Nilai X, nilai Y, dan Z-nya. Sehingga hasilnya tidak akan bertemu. Ya, bagus. Berarti yang dijelaskan Nisa tadi sudah betul bahwasanya tujuan dari persamaan 1 kita kali 2, persamaan 2 kita kali dengan 1, karena kita eliminasi. Eliminasi kita dulu sudah mempelajari yaitu menghilangkan variabel. Tujuan kita di sini kita eliminasi Z karena variabel karena koefisien dari Z ini belum sama, maka kita samakan dulu. Yang persamaan pertama baru koefisiennya 1, supaya sama-sama 2, maka dikali 2 untuk persamaan yang pertama, dan yang dikali 1 untuk persamaan yang kedua. Nah, supaya Z-nya nanti hilang. Kalau Z sudah hilang, nanti tinggal X dan Y. Dan di sini kebetulan Y-nya juga sama, jadi bisa kita hilangkan. Tinggal variabel X. Otomatis di sini variabel X-nya sudah dapat kita tentukan yaitu 6.000. Itu yang dimaksud dengan eliminasi adalah menghilangkan variabel. Caranya kalau seandainya koefisiennya belum sama, kita samakan. Bisa dipahami? Lili, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, untuk selanjutnya, kalau tidak ada lagi kendala dengan LKPD ini, silakan dikerjakan soal evaluasi untuk yang nantinya Bapak bisa melihat sampai di mana pemahaman kalian dalam sistem dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Soal evaluasi tadi juga sudah Bapak kirim melalui chat WA group. Sudah kelihatan soal evaluasinya, waktunya 15 menit.
Sudah kelihatan, Olive? Sudah, Pak. Nah, silakan dikerjakan. Ini waktu Zoom kita tinggal 5 menit. Nanti kalau mati otomatis kita sambung lagi. Lili, silakan dikerjakan soal evaluasinya. Evaluasinya masih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini Dian adalah siswi SMA 2 Batang Kapas. Ayah Dian adalah seorang pedagang buah. Dian sering membawa buah ke sekolah. Nah, di sini buahnya ada jeruk, mangga, kelengkeng. Nanti yang ditanyakan di soal, hitunglah banyak uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Ujang jika ia memesan 5 kilo jeruk, 10 kg mangga, dan 5 kg kelengkeng. Berarti kita cari berapa harga 1 kg jeruk, harga 1 kg mangga, dan harga 1 kg kelengkeng. Kalau sudah mendapatkan harga per kilonya, kita tinggal mengali 5 kilo jeruk, 10 kilo mangga, dan 5 kg kelengkeng. Silakan dikerjakan. Nanti kalau mati secara mendadak nanti masuk lagi ya. Karena waktu link Zoom gratis kita tinggal 3 menit lagi. Masuknya ke link baru atau link masih link itu, Pak? Nanti Bapak buat link. Oke, kita anggap sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Oke, anak bapak semuanya. Waktu pengerjaan evaluasinya sudah habis. Hasil pengerjaan evaluasinya silakan nanti dikirim ke WA grup. Oh, bukan, ke WA Bapak. Nanti dikirim ke WA Bapak, nanti bisa Bapak nilai. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau susah atau gimana? Bagaimana Yuda? Menyenangkan nggak? Ya, sistem persamaan linear 3 variabel ini sebenarnya materinya tidak susah. Cuman kita harus paham terhadap konsep dan terhadap eliminasi, substitusi. Dan langkah-langkah pengerjanya itu kita harus paham. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang bisa ditanyakan atau masih ada yang kurang memahami? Silakan ditanyakan. Lili, Nisa, Sela, Yuda. Gimana Nisa, Yuda dari hasil pengerjaan LKPD Nisa tadi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Pak, saya mau bertanya Pak, apakah
bisa menyelesaikannya dengan cara eliminasi saja, Pak, atau dengan substitusi saja, Pak? Ya, itu pertanyaan dari teman kita Yuda. Apakah LKPD tadi bisa diselesaikan dengan eliminasi saja atau pakai substitusi saja? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ya, Pak. Ya, Sela mungkin ada yang bisa dijelaskan? Pertanyaan dari Yuda. Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Baiklah, terima kasih, Pak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yuda. Metode substitusi, substitusi saja atau eliminasi saja? Yaitu pertanyaannya, Yuda. Iya, Sela. Ya, kalau menurut saya boleh dijawab dengan substitusi saja atau eliminasi saja atau substitusi dengan eliminasi atau gabungan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak. Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Bisa mengasih gambaran. Jadi intinya dalam pengerjaan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut, boleh kita menggunakan eliminasi, substitusi, atau metode gabungan. Di sini kita harus jeli terhadap bentuk soal. Dan juga kita harus melihat bagaimana cara yang simple dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Seperti yang telah dibuat oleh Nisa tadi, itu kan Nisa menggunakan dengan metode gabungan. Kalau seandainya yang Yuda tanyakan dengan eliminasi saja, maka proses jalannya itu akan lebih panjang. Kalau gabungan, kalau sudah dapat suatu variabel, kita substitusi. Nisa tadi mengerjakannya pakai eliminasi dari awal, kemudian setelah dapat satu variabel, baru substitusi. Dan kalau tidak ada lagi kendala dalam sistem persamaan dalam masalah kontekstual pada sistem persamaan linear 3 variabel ini, ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini. Bisa merefleksi pelajaran kita hari ini, silakan. Inti atau poin-poin inti dari pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Poin-poin inti dari sistem persamaan linear 3 variabel ini, ada yang bisa menjelaskan kesimpulannya? Silakan. Bella atau Nisa atau Lili, Yuda, silakan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang Ya, bisa? Pak. Ya, silakan. Ya, baiklah, Pak. Saya akan mencoba. Ada kedengaran suaranya, Pak? Jelas, suaranya jelas. Pak? Ya, silakan Sela lanjutkan. Pak? Ya, Pak, halo. ada Kedengaran kok, silakan. jelas, Pak. Jelas. Baiklah, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang saya tangkap yaitu dari soal cerita, langkah yang pertama sekali yang kita ambil yaitu kita cermati dulu soalnya dan kita buat model matematikanya dengan cara pemisalan. Setelah kita dapat model matematikanya, langkah selanjutnya kita pilih metode yang baik untuk menjawab soal tersebut. Apakah dengan metode eliminasi, substitusi, atau dengan metode gabungan. Ya, bagus.
Itu kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran kita ini Ya, hari ini yang telah dijelaskan oleh Sela. Apa yang dijelaskan oleh teman kita Sela itu sudah benar, sudah betul bahwasanya untuk menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, awalnya kita buat model matematika dengan permisalan. Permisalannya bisa kita buat dengan huruf F, Y, atau Z dengan huruf kecil. Setelah mendapatkan 3 buah persamaan, maka kita lakukan prosesnya dengan eliminasi satu persamaan. Kita lihat persamaannya, kita eliminasi yang sederhana. Kalau misalnya suatu variabel itu, misalnya kita mengeliminasi nilai Z, kita lihat kalau Z-nya sudah sama, langsung kita eliminasi. Kalau koefisien Z tersebut belum sama, maka kita samakan dengan cara mengalihkan. Dan setelah mendapatkan persamaan baru, persamaan 4, baru kita eliminasi lagi sehingga mendapatkan persamaan yang kelima. Baru kita substitusi. Setelah persamaan 4 dan 5 kita dapat, bisa kita substitusi atau kita eliminasi sehingga kita dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh soal tersebut. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Untuk minggu besok kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear pertidaksamaan linear 2 variabel yang berhubungan dengan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Nah, silakan dilihat buku paketnya dan sebelum pembelajaran minggu besok nanti Bapak kirim bahan ajar mengenai sistem pertidaksamaan 2 variabel. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang ada pada bahan ajar, ada 1 buah soal dikerjakan minggu besok sebelum pembelajaran. Minggu besok kita bahas ini jadi pengerjaan rumah yang ada pada bahan ajar, ada 1 buah soal yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran daring melalui Zoom hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, dan Bapak ingatkan lagi untuk mempelajari model, untuk memahami dari matematika kita harus paham konsep, kita tidak perlu menghafal rumus, cukup memahami konsep sehingga konsep itu akan lama tertanam dalam pikiran kita. Pada akhir pembelajaran, marilah kita bersyukur karena sudah diberi kesempatan dan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.